Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat, yang solih, yang solihah? Nah, semoga kalian semua sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita kembali bertemu untuk belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kalian kelas 6 yang Bunda banggakan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setelah berdoa, nanti langsung dilanjut dengan membaca surat pendek, surat Al-Kafirun. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Terima kasih anak-anak. Untuk menambah semangat kita, mari kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum memasuki pelajaran, Bu Mida mau ngabsen terlebih dahulu. Ini ada yang enggak masuk? Masuk semua ya? Masuk semua. Masuk semua. Ya. Alhamdulillah masuk semua. Nah, sekarang tolong kalian siapkan buku tulis dulu, pensil, dan buku bacaan kalian masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Ya. Bu, buku Hari saya ini. ketinggalan. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti lihat sama temennya ya, buku bacaannya ya. Ya, Bu. Bergandengan ya, Bu. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar pelajaran 2. Temanya ketika bumi berhenti berputar. Materi pokoknya yaitu makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Sebelum memasuki pelajaran kali ini, Bu Mida mau tanya dulu. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang surat yang sudah kita baca tadi itu. Surat apa itu tadi? Al-Kafirun, Bu. Surat Al-Kafirun. Pinter Mas Fuad. Ada berapa sih surat Al-Kafirun itu? Ya. Ayat Ada 6. 6. Pinter mulutnya Bu Mida.
Masih ingat apa enggak? Surat Al-Kafirun itu diturunkan di kota mana? Mekah, Bu. Nasrul masih ingat? Di kota Mekah. Pinter Mas Nasrul. Terus berarti kalau diturunkan di kota Mekah itu tergolong surat apa? Makiyah, Bu. Iya. Surat Makiyah. Pinter muridnya Bu Mida, pinter-pinter semua. Tepuk tangan untuk kalian. Hari ini kita akan mempelajari tentang memahami hikmah beriman kepada hari akhir, menunjukkan contoh hikmah hari akhir dan indikatornya itu menyimpulkan makna hari akhir, menganalisis dalil tentang peristiwa hari akhir, menghubungkan macam-macam hari akhir dengan nama-nama hari akhir, menyebutkan nama lain dari hari akhir, dan menunjukkan contoh-contoh hari akhir. Tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui pengamatan dan tanya jawab, siswa dapat menyimpulkan makna beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menonton video, siswa dapat menganalisis dalil tentang peristiwa hari akhir. Yang ketiga, melalui kegiatan ceramah dan menonton video, siswa dapat menghubungkan macam-macam hari akhir dengan nama-nama hari akhir. Yang keempat, melalui make a match, siswa dapat menyebutkan nama lain dari hari akhir. Yang kelima, melalui tanya jawab dan penugasan, siswa dapat menunjukkan contoh macam-macam hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nah, materi belajar kita hari ini yaitu makna hari akhir. Makna hari akhir itu ada di rukun iman. Ada yang hafal rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Pinter. Ada yang tahu nggak sih apa sih hari akhir itu? Hari akhir yaitu kehidupan setelah hari kiamat, hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Sekarang coba kalian perhatikan gambar ini, ada 4 gambar. Coba Mas Nasrul, itu gambar yang pertama gambar apa? Angin, Bu. Angin. Yang kedua Mas Fuad, itu gambar apa Mas Fuad? Gambar seperti gempa bumi, Bu. Iya, pinter betul. Mas Habibul, yang ketiga gambar apa itu? Gunung meletus. Gunung meletus. Terus yang keempat Mas Imam. J, itu apa Bu? Tsunami itu. Iya, itu gambarnya tsunami. Nah, itu semua anak-anak merupakan peristiwa bencana alam atau peristiwa kiamat sugro, kiamat kecil bagi manusia. Coba kalian cermati bacaan berikut ini, lalu nanti setelah kalian baca, coba kalian ceritakan ke depan, diceritakan secara individu ke depan apa isinya dari bacaan ini. Bu Mida kasih waktu 5 menit dari sekarang. Sudah dibaca semua? Sudah. Ya. Coba sekarang Mas Fuad, coba ceritakan itu isinya apa sih di bacaan itu? Itu gunung berapi, Bu, yang meletus, yang ada di Indonesia ada banyak, Bu. Terus
Winter Mas Fuad. Terus sekarang Mas Nasrul, apalagi coba diceritakan isinya apa itu di situ? Ada lahar Bu yang kemudian batu-batu. Mungkin batu-batu juga Bu ya? Winter. Terima kasih Mas Nasrul. Sekarang Mas Habibul. Coba itu apa itu? Ceritakan di situ bacaannya. Kejadian gunung meletus di suatu daerah Bu, dan ada warga yang selamat dan ada warga yang tidak selamat Bu. Pinter semua muridnya Bu Mida ini ya. Nah, di dalam bacaan ini menceritakan kejadian gunung meletus yang menelan korban, yaitu para penduduk yang tinggal di sekitar gunung dan belum sempat menyelamatkan diri, serta hancurnya ladang dan hewan-hewan ternak milik warga. Nah, peristiwa ini juga merupakan contoh dari kiamat sugro. Dari tadi Bu Mida bilang kiamat itu apa ya? Nah, hari kiamat itu merupakan peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta itu hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 68. Coba Mas Imam itu dibaca suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil Bu, nggak kelihatan Bu. Artinya saja Ini? ya Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Artinya dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah. Pinter, terima kasih. Peristiwa hari kiamat itu disebutkan di dalam surat Al-Qari'ah. Ada yang hafal surat Al-Qari'ah? Hafal Bu. Nah, kalau belum hafal, sekarang coba kalian lihat di video ini, diperhatikan, didengarkan dengan seksama. Surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan dan melihat di videonya tadi itu tentang surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Bu Mida kan tadi nyuruh kalian bawa buku bacaan ya. Di buku Ya, bacaan Bu. kalian juga sudah ada di situ. Ada surat Al-Qari'ah. Coba kalian sekarang ditulis di bukunya. Coba dianalisis apa saja isinya dari surat Al-Qari'ah. Dicari isi-isi dari surat Al-Qari'ah itu apa saja. Setelah itu nanti Bu Mida tanya satu-satu. Bu Mida kasih waktu 5 menit.
Iya, Bu. Sudah? Ya. Sudah. Yang pertama, Mas Fuad, Ya, Bu. pada hari kiamat itu manusia seperti apa kalau dicontohkan di dalam surat Al-Qari'ah? Seperti anai-anai yang berterbangan, Bu. Pinter Mas Fuad. Untuk Mas Habibul, apa? Ya, Bu. Ya. Kalau di dalam surat Al-Qari'ah, orang yang punya berat timbangan kebaikan yang banyak, itu masuk kemana? Dimasukkan Allah kemana? Masuk surga, Bu. Pinter Mas Habibul. Untuk Mas Imam, Ya, Bu. kalau orang punya amal keburukan yang banyak, itu masuk kemana? Masuk neraka, Bu. Neraka. Ia dimasukkan ke neraka Hawiyah. Nah, dari surat itu tadi, kesimpulannya, setiap manusia itu harus mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Maka dari itu kita harus sering beramal baik. Contohnya sholat, puasa, sedekah, agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Saya, Bu. Saya. Setelah itu kita akan belajar macam-macam hari kiamat. Macam-macam hari kiamat itu digolongkan ada 2. Coba dibaca, Mas Fuad. Macam-macam hari kiamat. Menurut kejadiannya, kiamat digolongkan menjadi 2, yaitu kiamat sughra, kecil, dan kiamat kubro, kiamat besar. Pinter. Terima kasih Mas Fuad. Terus Mas Habibul. Kiamat sughra. Kiamat sughra itu hancurnya sebagian alam, Bu. Kiamat kubro hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Pinter. Macam-macam hari kiamat. Kiamat kubro itu terjadi, bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di bumi ini yang hidup, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. Selain itu ada lagi nama-nama lain dari hari kiamat. Di sini Bu Mika menuliskan ada 13. Di buku kalian juga sudah ada, nanti lebih jelasnya dibaca ya di bukunya ya. Ya, Bu. Setelah kita sudah belajar dari tadi, mari kita sekarang mengerjakan soal di aplikasi WordWall. Ya, Tadi Bu. sudah Ibu kirimkan linknya di WA. Kita Ya. kerjakan bersama-sama. Gini, nomor 1, pada hari kiamat manusia seperti laron. Itu jawabannya apa, Mas Fuad? Seperti laron apa? Berterbangan. Nah, kita coba cocokkan di sini. Yang kedua, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, merupakan arti dari surat Az-Zalzalah ayat 1. Orang yang ringan timbangan amal kebaikannya akan masuk kemana, Mas Habibul? Neraka. Nanti kalian ngerjakannya seperti itu ya, di aplikasinya ya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Untuk lebih memahami materi ini, kalian simak video berikut ini. Besar sekali
sekali ya Bu kalau gunung dilihat dari sedekat ini. Ajmal percaya tidak kalau nanti gunung yang besar ini bisa terbang? Oh iya? Nggak mungkin Bu gunung sebesar ini bisa terbang. Mungkin Ajmal, ketika hari kiamat gunung ini akan terangkat dan berterbangan. Hari kiamat? Apa itu Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab yaitu Yaumul Qiyamah, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung setiap amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Selain gunung berterbangan, banyak hal yang akan terjadi. Misalnya, bumi akan terbelah, langit terbuka, cahaya matahari dan bintang meredup. Lautan menjadi gelombang api yang sangat panas. Tidak ada yang akan terlindungi di hari itu. Semua makhluk akan bertemu kehancuran. Manusia saat itu akan merasa sangat panik. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang-orang pendosa akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Karena tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat terjadi karena Allah akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Setiap manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Di sanalah akan diketahui siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka. Dari sekarang, kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Rajin beribadah dapat menjauhkan kita dari siksa neraka. Misalnya, sholat tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, dan banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Wah, kiamat itu seram sekali ya Bu. Memang seram Ajmal, tapi kita tidak perlu takut selama kita tetap bertakwa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Sudah dilihat tadi videonya ya? Ya, Bu. Nah, sekarang kalian sudah lebih memahami apa makna dari hari akhir. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan soal yang ada di link berikut ini. Sudah Bumida berikan di grup WA, Google Form. Nanti hasilnya kalian kirimkan ke WA-nya Bumida. Nanti kalian tulis dulu waktu mengerjakannya kapan, namanya, nama lengkap ditulis, dan nomor absensinya. Setelah mengerjakan dikirimkan ke Bumida. Sama ini nanti kalian kerjakan juga. Ini sudah ada di buku kalian, tinggal menyalin. Oke Bu, siap. Nah, pinter Ya, semua. Bu. Nah, kesimpulannya kita belajar hari ini. Coba dibacakan sama Mas Habibul, kesimpulannya apa kita tadi belajar apa saja? Kita mempelajari makna hari akhir, yaitu kehidupan setelah hari kiamat. Terus Kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. pinter Mas Habib. Yang Sudah Bu. sudah. Sekarang Mas Imam, apalagi kita tadi sudah belajar apa lagi? Itu kiamat digolongkan menjadi dua, kiamat sugro dan kubro. Dan nama-nama lain hari kiamat, contohnya yaumul hisab, yaumul ba'as, dan sebagainya. Dan yang Winter. terakhir, Yang terakhir Mas Imam. saya lagi Bu. Oh iya Mas Nasrul sekarang. Lupa Oh, iya. Bumida.
Contoh kiamat zuhro adalah gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Pinter semuanya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, pentingnya pelajaran kita kali ini adalah agar kita semakin beriman kepada Allah dan selalu beramal soleh. Nanti di rumah Bumida kasih tugas. Nanti kerjakan, carilah gambar di internet mengenai contoh kiamat sughro. Kemudian tempelkan di kertas folio minimal 4 gambar. Dan diceritakan itu apa, itu kejadian apa. Ya, paham anak-anak? Ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempercayai hari akhir. Nah, kalian di rumah tetap jaga kesehatan, jangan main-main. Kalau main pakai masker, ya, karena kita sekarang musimnya seperti ini. Nah, terima kasih anak-anak. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa dikerjakan tugasnya di rumah. Kalau sudah selesai, dikirimkan ke WA-nya Bumida. Nah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.